Kembali lagi bersama saya di sini. Tentunya kita masih di Kilas Kisah Nyata. Kilas Kisah Nyata kali ini yang saya ambil ini benar-benar baru terjadi. Baru terjadi kapan? Di September 2025. Di akhir September. Kisah ini mengenai seorang ayah yang mengajak anaknya melakukan sesuatu hal di luar nalar. Ini kelicikan sang ayah terhadap anaknya sendiri. Apa sih sebenarnya hal yang dilakukan oleh mereka berdua? Kenapa kok si ayahnya ini bisa disebut licik? Sebenarnya apa yang terjadi, peristiwa apa? Kenapa seorang ayah kandung tega menjerumuskan anaknya sendiri? Sebenarnya kisah apa yang baru terjadi dan kok bisa ya baru terjadi tetapi langsung ketahuan siapa dalang dari semuanya ini. Bahkan waktu penangkapan oleh polisi itu tidak memerlukan waktu lebih dari 1 minggu. Hanya dalam beberapa hari saja. Gimana dengan ceritanya? Kita langsung lanjutkan saja ke Kilas Kisah Nyatanya. Akhirnya, si Ram ini bercerita kepada polisi bahwa dia itu sudah memendam dendam yang benar-benar sangat begitu dia keselnya banget gitu terhadap si korban selama 9 tahun. Dari 2016 dia sudah merencanakan untuk aksinya ini selama 9 tahun. Menyimpan dendam selama 9 tahun juga. Dan akhirnya dia membuka semuanya kepada kepolisian. Bagaimana kejadian di 9 tahun lalu. Ram ini menceritakan bahwa pada suatu hari di sekitar mungkin bulan Januari 2016, Ram ini mendapatkan sebuah telepon. Saat dia angkat dan ternyata itu adalah orang dari properti. Dia angkat dan katanya si Ram ini dia tuh harus datang ke salah satu mungkin properti atau apa gitu ya di sana. Akhirnya si Ram ini datang ke sana. Dan kebetulan juga tempat rumahnya si Ram ini itu tuh rencananya akan dikonstruksi ulang, akan dibangun ulang di daerah sekitar perumahannya Ram itu. Nah, Ram datang nih ke sana dan dia bertemu dengan adiknya si korban. Nah, di situ tidak hanya ada adiknya korban, di situ juga ada 2 pria lainnya. Adiknya korban ini dia meminta kalau misalkan Ram itu dia itu harus menjual rumahnya dengan harga yang cukup murah. Selain itu juga Ram itu juga dia harus membawa semua sertifikatnya saat itu juga, hari itu juga, tidak ada negosiasi sama sekali. Otomatis si Ram ini dia menolak karena dia tuh nggak mau ngejual rumahnya. Ngapain? Karena dia belum butuh untuk uang itu, karena dia juga tidak mau pergi dari rumah yang dia tempati sekarang. Tetapi si adiknya si korban ini tetap memaksa. Sampai pada akhirnya si Ram ini dengan nada tegas dia bilang, saya tidak akan menjual rumah saya. Kalau mau melakukan perubahan atau konstruksi atau apapun ya silakan kalian lakukan saja. Dan hal itulah yang membuat si adiknya si korban ini memuncak darahnya. Kemudian setelah lama dari itu akhirnya si 2 orang tadi yang berada di luar dia masuklah ke dalam. Si adiknya si korban ini dia langsung mengambil tongkat baseball di situ. Dia langsung memukul kepala belakangnya si Ram ini. Akhirnya Ram seketika jatuh di tempat. Tidak hanya sampai situ, 2 orang laki-laki yang tadinya diam di luar, mereka masuk ke dalam nih. Bukannya menolong si Ram, tetapi dia malah mencekek Ram ini dari belakang. Bahkan gak sampai situ saja kekejaman yang dilakukan oleh si adiknya korban ini. Si adiknya korban pun langsung mengambil tongkat baseball lagi, tidak hanya di kepala dia pukul, tetapi dia juga pukul di bagian kakinya si Ram. Sampai akhirnya si kakinya Ram ini, dia itu mengalami kelumpuhan di situ. Nah, setelah dari itu kemudian Ram ini akhirnya tidak dibunuh di situ. Untung saja tidak dibunuh, tetapi dia langsung dilarikan ke rumah sakit.
Akibat dari hal itu, si Ram ini mengalami kelumpuhan sementara. Si Ram ini dia tidak bisa menggerakkan kakinya selama 9 bulan. Dia harus terbaring di tempat tidur selama 9 bulan. Kemudian gak berapa lama dari itu, tentu saja si Ram ini gak hanya berdiam diri menerima nasibnya saja setelah dia diperlakukan seperti itu. Si Ram ini kemudian melaporkan ke kepolisian setempat bahwa dia itu telah dianiaya oleh 3 orang. Tapi kalian tahu nggak apa yang terjadi? Kepolisian tidak menanggapi laporannya si Ram. Malah yang lebih gilanya lagi, adiknya si korban ini, dia itu malah membuat laporan palsu ke kepolisian. Dia bilang kalau misalkan si Ram ini tiba-tiba masuk ke kantornya dengan beberapa teman-temannya atau komplotannya, karena dia itu mau mencuri atau mau mengambil uang di dalam kantornya saat itu. Tahu nggak? Kepolisian di sana lebih percaya kata-kata adiknya si korban ini. Tidak hanya sampai situ, akhirnya beberapa mungkin pihak yang berwenang di sana melakukan mediasi terhadap mereka berdua. Karena si Ram ini dia mendapatkan tekanan yang benar-benar besar ya saat itu. Akhirnya dia terpaksa melakukan damai. Kasusnya pun akhirnya ditutup. Dan hal ini yang menyebabkan si Ram itu menyimpan dendam, karena dia itu merasa harga dirinya itu sudah diinjak-injak dan dia dianiaya tetapi tidak ada yang mau membantu dia. Nah, itu dia kilas kisah nyata hari ini yang saya bawakan, yang benar-benar baru banget terjadi di India. Gimana kelicikan seorang ayah ini, bahkan saat si Ram ini ditanya sama polisi ya, dia tuh bilang, kenapa kok kamu tega banget sih ngajak anak kamu yang belum berusia dewasa, bahkan 1 hari lagi loh anak kamu mau dewasa, anak kamu mau ulang tahun. Ram ini menjawab dengan santai, iya, karena saya memanfaatkan hukum yang ada di India, hukum untuk anak-anak yang melakukan kejahatan sebelum usia dewasa. Dia bilang seperti itu kepada polisi. Dan ini tuh masih dalam kasus penyelidikan polisi, makanya belum ada persidangan yang dimulai pun belum ada, hukumannya pun bahkan belum ada ya. Itu dia kilas kisah nyata hari ini yang bisa saya bawakan dan yang bisa saya sampaikan hari ini. Gimana menurut kalian untuk kilas kisah nyata hari ini? Tega ya, ada seorang bapak bisa-bisanya ayah kandung sendiri melakukan hal seperti itu kepada anaknya. Bukan mendidik anaknya, tetapi malah ayah kandung ini menjebak dan menjerumuskan anaknya sendiri karena dendamnya dia sendiri ya. Harusnya kan kalau dia dendam ya udah aja dia lakuin aja sendiri, walaupun itu sebenarnya nggak boleh, walaupun itu sebenarnya salah ya, jangan dicontoh dan jangan ditiru. Tetapi kan dia lebih salah lagi, dia mengajak anak kandungnya sendiri itu dengan tega. Buat kalian, sekali lagi aku ucapin terima kasih ya. Aku ucapin terima kasih banyak buat yang udah klik video ini, terutama udah yang nonton dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini biar aku makin semangat untuk buat video berikutnya. Kita sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Bye-bye.